Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai readers-writers problem. Sebuah dataset ya, yang sifatnya share ya, oleh sejumlah concurrent proses. Nah, ini akan menyebabkan masalah di dalam readers dan writers. Misalnya file ya, akan menyebabkan masalah terhadap file tersebut jika ada concurrent proses yang ingin mengakses file yang sama. Nah, di sini untuk readers only read the dataset atau hanya memperbolehkan melakukan read operation. Dia tidak akan bisa melakukan update atau modifikasi data tersebut atau file tersebut. Sementara writers dia bisa melakukan read dan write data. Nah, kemudian masalah yang muncul dari sini adalah bagaimana kita membuat susunan code ya agar multiple readers bisa melakukan read terhadap file secara bersamaan ya. Karena multiple reader tidak akan membuat data menjadi inkonsistensi karena mereka tidak melakukan update terhadap data tersebut atau terhadap file. Sementara kalau ada writer ya akan melakukan atau akan terjadi inkonsistensi data apabila writer dan reader digabung misalkan, atau writer dan writer juga ya akan menyebabkan inkonsistensi data. Nah, di sini akan kita lihat beberapa variasi bagaimana writer dan reader ini menyebabkan permasalahan yang harus kita selesaikan. Oke, kita mulai dari yang pertama ini ya. Berarti ada di sini problem. Yang pertama, bagaimana cara kita mengizinkan multiple reader. Reader, ketika reader mengeksekusi satu file ya, maka reader lain is allow atau diizinkan untuk mengeksekusi file yang sama karena tidak akan melakukan modifikasi terhadap file kita ya. Ini adalah file. Nah, yang kedua adalah reader ya mengakses file, sudah melakukan eksekusi terhadap file, namun untuk writer ya adanya proses kedua, writer ya dia tidak akan bisa melakukan akses ya. Nah, yang ketiga ya writer dan reader ya. Jika writer sudah mengakses file pertama kali, maka reader tidak seharusnya bisa mengakses data tersebut. Yang keempat ada writer. Ketika ada writer yang mengakses file ini ya, kemudian writer yang lain tidak diizinkan untuk mengakses file yang sama. Kalau diizinkan, ketiga ini akan menyebabkan inkonsistensi data ya. Jadi ini yang dimiliki oleh reader dan writer problem. Nah, di sini kita memiliki share data ya yang di-share oleh reader dan writer ya. Bisa berupa dataset atau file ya. Kemudian kita memiliki dua semafor di sini. Ada semafor read write mutex, inisiasinya adalah 1. Nah, ini nanti fungsinya untuk memproteksi read count-nya ini atau memproteksi readers dari writers dari proses lain ya. Kemudian ada mutex semafor untuk memproteksi critical section yang hanya bisa diakses oleh satu proses saja, baik itu readers ataupun writers. Kemudian ada integer read count, ini bukan semafor ya. Ini juga nanti fungsinya untuk melihat ya berapa jumlah reader yang sudah mengakses dataset yang kita miliki ya. Inisiasinya adalah 0. Nah, mari kita lihat untuk struktur data writer process ya. Nah, ini adalah writer process di mana di sini ini adalah entry. Kemudian di sini adalah critical section. Ini exit section. Kita sudah mengetahui fungsi masing-masing ini ya, wait operation dan signal operation. Misalkan ketika ada writer proses, misalkan P0 ingin memasuki, pertama kali dia akan mengecek semafor RW mutex ini ya. Inisiasinya tadi semafor RWM ya, RWM mutex. Inisiasinya adalah 1 ya. Ketika RWM ini adalah 1, maka ini menyatakan bahwa critical section is free ya. Is free atau tidak ada proses yang sedang mengeksekusi critical section. Ketika RWM ini nilainya 0, maka di sini akan terblok ya proses yang ingin masuk critical section. Berarti ada proses di dalam critical section ya. Jadi kita mulai P0 ya memasuki critical section dengan eksekusi wait operation, wait RW mutex ya. RW mutex ini
inisiasinya adalah 1, maka fungsi wait operation ini akan melakukan decrement, ya, decrement terhadap nilai ini menjadi 0. Kenapa dibuat menjadi 0? Agar nanti proses lain tidak bisa masuki critical section, ya, untuk memproteksi critical section. Sehingga P0 berada dalam critical section. Kemudian setelah selesai, dia akan melakukan signaling terhadap proses lain untuk masuk ke critical section dengan cara signal RW mutex. Nah, signal RW mutex akan melakukan increment data terhadap nilai RWM ini menjadi 1, ya. Nah, di sini P0 sudah exit, ya. Nah, misalkan P0 masih berada dalam critical section, datang P1 yang memasuki critical section, maka P1 mengeksekusi wait operation, wait RW mutex, yang mana ini belum terjadi, ya. RW mutex masih 0, ya. Artinya ketika RW mutex 0, ya, maka P1 akan menunggu di dalam wait operation, ya. Akan menunggu di dalam wait operation. Jadi tidak akan bisa masuki critical section. Yang artinya bahwa ini bisa menyelesaikan masalah writer atau multiple writer, ya. Ketika ada satu writer yang ada dalam critical section, maka writer yang lain tidak diperbolehkan untuk masuk critical section. Nah, bagaimana dengan struktur dari proses reader? Ya, di sini kita lihat proses reader, ya, ini adalah entry section. Kemudian di sini adalah critical section untuk melakukan reading, ya. Kemudian exit section. Nah, di sini kita memiliki 3 variabel, ya, 2 semafor. Yang pertama adalah mutex, inisiasinya adalah 1, kemudian ada RW mutex, inisiasinya juga 1, kemudian ada count atau read count, inisiasinya adalah 0, ya. Ini menandakan jumlah reader yang ada di dalam critical section. Nah, di sini kita akan melihat bahwa apakah mungkin read atau multiple reader diizinkan, ya, dalam critical section. Kemudian read write, ya, apakah ini writer akan diblok ketika sudah ada read di dalam. Kemudian write read, ya, kalau write sudah kita lihat tadi, ya. Nah, ketika ada write operation di critical section, read tidak akan bisa masuk ke critical section. Jadi ketiga ini harus diselesaikan oleh struktur dari reader proses ini. Yang pertama, mari kita lihat untuk read operation, ya. Nah, pertama kita misalkan memiliki proses yang ingin memasuki critical section, ya, proses reader, ya. Berarti reader 1, misalkan reader 1, dia akan mengeksekusi wait mutex, ya, untuk melihat apakah sudah ada proses dalam critical section. Nah, dia melihat mutex adalah 0, ya, 1, maka artinya critical section is free. Maka wait operation akan melakukan decrement terhadap nilai mutex menjadi 0. Nah, setelah itu read count plus plus, ya, read count plus plus untuk melihat berapa reader yang ada dalam critical section ini. Nah, untuk read count dia adalah 0, maka akan langsung di increment, ya, menjadi 1. Ya, artinya ada 1 reader yang ingin masuk critical section. Nah, kemudian if read count double equal 1, ya, di sini read count-nya sama dengan 1. Jika 1 sama dengan 1, ya. Nah, di sini fungsi dari reader pertama adalah untuk melindungi mutex, ya. Untuk melindungi mutex. Ingat, ini adalah fungsi the first reader to protect mutex. Kalau second reader atau third reader, ya, reader yang lain tidak memproteksi mutex ini nanti, atau tidak memproteksi critical section nanti. Yang menjadi yang bertanggung jawab adalah reader yang pertama, ya. Read count sama dengan 1, maka di sini wait RW mutex, ya, wait RW mutex. Nah, di sini fungsi wait atau wait operation gunanya untuk melakukan decrement terhadap RW mutex. Maka reader pertama akan melakukan decrement terhadap RW mutex, ya, menjadi 0, ya. Nah, kemudian melakukan signal mutex, ya. Signal mutex di sini nanti untuk melakukan increment data terhadap nilai mutex ini, ya. Maka di increment lagi menjadi 1, ya. Kemudian dia akan masuki critical section, ya. Jadi di sini, ya, ini merupakan atomic, ya. Atomic artinya tidak boleh di interrupt ketika sudah dimulai, ya, dari wait. Ini harus sudah
selesai sampai sinyal mutex ya. Tidak boleh ada proses lain yang mengganggu. Nah, ketika sinyal mutex ini dieksekusi, maka dia otomatis akan memberitahukan terhadap reader lain untuk bisa masuk critical section. Sebelum sampai di sinyal mutex, maka reader 2, reader 3 tidak akan bisa mengakses ini ya, mengakses semua ini. Jadi harus selesai sampai sinyal mutex untuk R1 baru R2 bisa masuk. Karena nanti untuk R2 disinyal setelah menyelesaikan sinyal mutex ini ya dari R1. Kemudian di sini R1 berada di dalam critical section ya. Nah, kemudian apakah multiple read diperbolehkan atau tidak? Kita lihat, misalkan ada R2 yang ingin memasuki, maka pertama R2 wait mutex ya, wait mutex, maka dia bertugas untuk melakukan decrement terhadap nilai mutex menjadi 0 ya. Kemudian read count plus plus ya, maka dia akan melakukan increment terhadap read count menjadi 2 ya, menjadi 2. Artinya ada 2 reader yang mengakses critical section ya. Read count menjadi 2. Kemudian read count double equal 1. Artinya di sini read count sudah menjadi 2 ya. Jadi 2 tidak sama dengan 1 ya. Maka tidak perlu melakukan wait RW mutex ya. Jadi langsung sinyal mutex ya. Sinyal mutex artinya di sini akan melakukan increment terhadap nilai mutex ya. Maka increment lagi menjadi 1. Kemudian memasuki critical section. Artinya di sini multiple reader bisa terjadi ya. Kemudian bisa ada R3, R4 dan lain sebagainya. Memasuki critical section secara bersamaan ya. Nah, kemudian ketika selesai dari critical section ya, mereka akan keluar melalui exit section. Misalkan R1 ya, R1 akan mengeksekusi wait mutex ya, wait mutex untuk melakukan decrement ya, decrement terhadap nilai mutex ya. Misalkan decrementnya kita akan decrement dari 1 tadi ya menjadi 0 ya, kembali lagi menjadi 0. Kemudian read count minus minus ya, read countnya ini akan dikurangkan ya, dikurangkan. Misalkan tadi hanya ada 2 proses ya, read count minus minus ya, dia akan diubah menjadi 1 ya. Kemudian read count sama dengan 0, 1 sama dengan 0, maka tidak perlu mengeksekusi sinyal, langsung saja melakukan sinyal mutex. Nah, sinyal mutex untuk melakukan increment ya. Jadi mutex ini akan diincrement menjadi 1 lagi ya. Jadi yang berarti di sini R1 sudah berhasil keluar ya. Kemudian misalkan R2 ini adalah reader yang terakhir ya, reader yang terakhir yang ingin keluar dari critical section, maka pertama dia akan mengeksekusi wait mutex ya. Wait mutex artinya melakukan decrement terhadap nilai mutex ya, 0. Kemudian read count akan di read count minus minus ya, akan dikurangi lagi 0. Kemudian if read count double equal 0, read countnya adalah 0 sama dengan 0, maka dia akan mengakses atau mengeksekusi sinyal read write mutex. Artinya di sini bahwa proses yang terakhir keluar dari critical section ya, proses yang terakhir dari yang keluar terakhir kali dari critical section ini fungsinya atau tugasnya untuk melakukan signaling terhadap writer proses yang ingin masuk critical section ya. Ingat bahwa proses terakhir yang ingin keluar, proses reader terakhir yang ingin keluar dari critical section ini yang akan melakukan atau memberitahukan writer ya bahwa critical section is free ya. Maka akan dilepaskan lock di sini. Signal artinya melakukan increment ya, increment terhadap RW mutex. RW mutex tadi 0, maka di increment menjadi 1. Ketika RW mutex 1, maka ini menandakan bahwa tidak ada readers di dalam critical section ya, tidak ada readers di dalam critical section. Nah, sehingga di sini kita simpulkan bahwa multiple reader terpenuhi ya. Kemudian kita akan lihat read dan write ya. Ini bisa saya hapus terlebih dahulu. Erase all, oke. Nah, misalkan tadi kita memiliki mutex 1 inisiasi, kemudian RW mutex sama dengan 1, kemudian ada read count sama dengan 0. Nah, kita akan melihat
apakah ini berhasil ya. Reader dan writer. Reader mengakses pertama kali, kemudian writer tidak akan diperbolehkan. Oke, misalkan reader R1 ya ingin melakukan mengakses critical section, mengakses file, maka pertama wait mutex ya, wait mutex ini akan melakukan decrement menjadi 0 ya. Kemudian setelah itu read count plus plus akan menaikkan read count menjadi 1. Artinya ada sebuah proses reader di dalam critical section. Kemudian read count sama dengan 1 ya. If read count sama dengan 1, di sini 1 sama dengan 1 ya, maka akan mengeksekusi wait operation, wait rw mutex yang akan melakukan decrement terhadap rw mutex menjadi 0 ya. Nah, ini adalah tugas dari reader pertama, seperti yang saya katakan tadi. Reader pertama bertugas untuk memproteksi writer yang memasuki critical section. Kemudian signal mutex ya, signal mutex di sini akan di-increment nilai mutex menjadi 1 ya, kemudian memasuki critical section ya. Nah, sinyal mutex ini fungsinya untuk melakukan sinyal terhadap readers yang lain yang ingin masuk critical section. Oke, ketika ada writer yang ingin memasuki critical section, jika R1 sudah di sini, reader sudah ada di dalam, maka writer ingin memasuki, maka di sini akan mengeksekusi writer process ya. Wait read write mutex ya. Wait read write mutex. Read write mutex adalah 0 ya. Ketika ini 0, maka otomatis writer akan melakukan atau menunggu di dalam wait operation ya, akan menunggu dalam wait operation. Nah, kemudian ketika reader akan selesai dari critical section, maka di sini dilakukan unlock mutex ya. Unlock mutex mengirimkan sinyal terhadap writer ya, writer yang lain untuk bisa masuk critical section. Jadi di sini untuk RW atau read write ini terpenuhi jika melakukan proses terhadap code ini ya. Kemudian kita akan melihat apakah write reader ya terpenuhi ya. Nah, kita sudah melihat read write ya. Kita sudah melihat read read, kita sudah melihat write write. Sekarang kita akan melihat write reader ya. Di mana write tadi adalah fungsinya atau code-nya adalah do, wait, kemudian do operation ya, kemudian signal rw mutex ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi sini write pertama kali ya, writer memasuki ya, nilai dari mutex adalah 1, inisiasinya rw mutex sama dengan 1, kemudian read count sama dengan 0 ya. Maka pertama kali write ya, write operation ya, atau writer processing yang masuk di critical section. Maka pertama wait rwm ya, read write mutex di sini. rwm-nya adalah 1, maka akan melakukan decrement ya, menjadi 0. Kemudian masuk ke critical section untuk writer 1. Kemudian ketika dia berada dalam critical section ya, maka kita lihat apakah reader bisa masuki critical section. Misalkan ada reader 1 yang ingin masuki critical section ya, maka pertama kali dia akan melakukan wait mutex ya, akan melihat apakah critical section is free atau tidak melalui mutex semaphore. Nah, di sini mutex adalah 1 ya. Maka reader 1 ya akan melakukan decrement terhadap mutex menjadi 0 ya. Kemudian memasuki read count ya, maka akan read count menjadi 1 ya. Kemudian memasuki read count sama dengan 1, read count 1 sama dengan 1, maka akan mengeksekusi wait rw mutex ya. Jadi wait rw mutex akan melihat rw mutex apakah ada seseorang yang mengakses critical section atau tidak. Maka di sini wait ya, wait di mana di sini wait rw mutex ya, rw mutex di sini kita lihat nilainya adalah 0, maka wait fungsinya untuk melakukan decrement ya. Maka nilainya adalah minus ya. Nilainya adalah minus, maka
R1 tidak akan mungkin bisa melakukan critical section, ya. Tidak akan bisa melakukan critical section karena nilai dari semafor read write mutex adalah minus, ya. Maka R1 artinya di sini diblok untuk memasuki atau mengakses file yang sama ketika ada writer yang berada dalam critical section, ya. Jadi di sini terpenuhi write read, ya. Write masuk, read tidak masuk. Oke, nah sekarang kita akan melihat Dining Philosopher. Dining Philosopher berada di video berikutnya. Terima kasih.